Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 21040008. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis potensi bencana di Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu konsep potensi bencana. Di sini, konsep potensi bencana ini merujuk pada identifikasi dan evaluasi potensi atau kemungkinan terjadi bencana di suatu wilayah berdasarkan karakteristik geografis, geologis, klimatologis, sosial, dan ekonomi. Nah, analisis potensi bencana ini dapat membantu dalam perencanaan mitigasi dan respon bencana untuk mengurangi dampak bencana. Nah, di sini kita akan mulai dengan analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Nah, karakteristik potensi bencana di wilayah Sumatera ini yang pertama itu gempa bumi dan tsunami. Sumatera terletak di cincin api Pasifik, rentan terhadap gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas subduksi lempeng tektonik di sepanjang pantainya. Nah, ada juga letusan gunung berapi. Gunung berapi aktif seperti Gunung Sinabung dan gunung berapi dapat menyebabkan letusan yang mengancam kehidupan dan infrastruktur. Ada juga banjir dan longsor. Banjir dan longsor ini terjadi ketika hujan lebat dan topografi yang curam dapat memicu banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatera. Nah, kita lanjut kepada analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Karakteristik potensi bencana di wilayah Jawa ini itu sama dengan Sumatera, gempa bumi. Wilayah Jawa juga berada di cincin api Pasifik dengan risiko tinggi terhadap gempa bumi, terutama di daerah pesisir seperti Jakarta dan Yogyakarta. Juga di sini ada banjir. Sebagai pulau dengan polusi padat, Jawa rentan terhadap banjir, terutama di musim hujan, yang diperparah oleh drainase yang buruk di perkotaan. Dan juga ada kebakaran hutan di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebakaran hutan ini sering terjadi terutama saat musim kemarau panjang. Selanjutnya, analisis potensi bencana di wilayah Kalimantan. Di sini ada karakteristik potensi bencana. Di sini ada kebakaran hutan. Kalimantan sering mengalami kebakaran hutan, terutama selama musim kemarau panjang, yang seringkali disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan. Dan ada juga banjir. Daerah dataran rendah di sekitar sungai, besarnya Sungai Kapuas, rentan terhadap banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Dan ada juga longsor. Longsor ini topografi yang berbukit dan penggunaan lahan tidak tepat dapat menyebabkan longsor di beberapa daerah di Kalimantan. Selanjutnya, analisis potensi bencana di wilayah Sulawesi. Karakteristik potensi bencana di wilayah Sulawesi ini itu ada gempa bumi dan tsunami. Sulawesi, terutama bagian utara dan barat, berada di zona subduksi yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami seperti yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Itu mengakibatkan beberapa ribuan orang meninggal karena hanyut oleh tsunami. Ada juga gunung berapi. Ada beberapa gunung berapi aktif di Sulawesi seperti Gunung Lokon di Manado yang berpotensi menyebabkan letusan dan aliran lava. Ada juga banjir dan longsor. Musim hujan di Sulawesi sering memicu banjir dan longsor, terutama di daerah pegunungan dan lereng yang curam. Ada juga analisis potensi bencana di wilayah Papua. Karakteristik potensi bencana di wilayah Papua ini seperti ada gempa bumi. Papua, terutama bagian barat, juga terletak di cincin api Pasifik dan rentan terhadap gempa bumi, meskipun secara umum lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Ada juga banjir. Banjir sering terjadi di Papua, terutama di daerah dataran rendah yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Dan ada juga longsor.
topografi yang berbukit di Papua sering mengalami longsor, terutama saat musim hujan yang deras. Baiklah, itulah materi tentang potensi bencana di beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.